Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Apa kabarnya hari ini? baik. Baik. Udah siap dong buat belajar pada hari ini? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Tolong satu orang pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak telah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Citra Asana, Wadityo Fadil, Hadir Pak. Farhat Adi Prayogi, Hadir Pak. Zaskia Nur Ramadhani, Mustika, Hadir Pak. Ria Yurliza. Baik, hadir semua ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai HTML di mata pelajaran pemrograman dasar. Kalian udah siap belajar belum? Saya Siap. Pak. Oke, kalau udah siap, tolong untuk barang-barang yang masih ada di atas meja yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini, tolong untuk simpan terlebih dahulu ya. Oke. Oke. Tapi sebelum itu kita akan menonton sebuah video yang mungkin akan memotivasi kita untuk kedepannya. Mari kita simak bersama-sama. Karena membaca itu luar biasa teman-teman. Membaca itu akan membuat kita tidak jadi bangsa kelas tengah. Membaca itu akan membuat kita punya daya imajinasi, punya keluasan hati, tidak mudah diprovokasi. Dan satu lagi yang membaca itu akan membuat kita menjadi orang yang menghakimi. Karena saya mau jelas, pembaca itu orang yang sabar. Tidak akan berpikir mengambil kesimpulan sampai halaman terakhir selesai dibaca. Karena membaca itu luar biasa. Baik, dari motivasi tadi kita dapat simpulkan sebaiknya kita selalu membaca buku karena banyak manfaatnya, mulai dari meningkatkan pengetahuan kita dan juga membuat kita bisa sabar menghadapi berbagai hal. Baik, Karena membaca untuk tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai HTML. Di sini siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian HTML, kemudian mengidentifikasi struktur dasar dokumen HTML dengan tepat, kemudian membedakan fungsi setiap elemen dalam halaman web sederhana, kemudian menganalisis perubahan tampilan web jika elemen HTML tertentu diubah. Sebelum kita masuk ke penjelasan di HTML, apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu HTML? Saya Pak. Ya, Farhat? Saya pernah tapi masih bingung Pak. Oh, masih bingung ya? Mungkin nanti untuk penjelasannya agar lebih jelas lagi ya. Siap Pak. Baik, kalian tahu nggak bagaimana situs web seperti ini dibuat? Web seperti ini, contohnya ini adalah Canva. Bagaimana sebuah web ini dibuat? Dimana di situ ada gambar, logo, kemudian juga ada tulisan. Bagaimana? Ada yang tahu? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi semacam rangka dari web ya Pak? Betul sekali. HTML itu adalah sebuah kerangka di mana yang digunakan untuk membuat sebuah web. Yang sehari-hari biasanya kita gunakan itu seperti YouTube, Instagram dan lainnya itu berawal dari sebuah web. Baik, jadi HTML itu adalah sebuah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML ini memiliki tujuan sebagai bahasa standar untuk membuat sebuah halaman, kemudian digunakan untuk menyusun konten seperti judul, paragraf, tautan, gambar, dan lain-lain sebagainya.
Di dalam HTML juga ada yang namanya tag. Jadi di sini ada tag yang namanya, pertama itu ada HTML yang digunakan untuk sebuah web itu berada di dalam itu agar HTML ini dapat berjalan atau web itu bisa dibuat. Kemudian ada yang namanya head sebagai tempat metadata kontainer. Kemudian ada body. Di sini berisi konten-konten yang akan kita masukkan dan kita jadikan sebuah web. Kemudian di sini ada header 1 sampai header 6 digunakan sebagai headings atau sebagai judul. Kemudian ada paragraf di mana kita dapat meletakkan tulisan ataupun berbagai macam simbol lainnya. Kemudian ada di sini A sebagai hyperlink di mana kita bisa memberikan tautan kemudian seperti ini untuk struktur dasar sebuah dokumen HTML. Jadi diawali .html, kemudian HTML, kemudian ada head, dan title-nya itu adalah my first page. Jadi di sini judul yang akan tampil di linknya itu. Kemudian di dalam type itu ada head, kemudian di dalamnya itu ada body dan header 1 yang bertuliskan hello world. Sini nanti kita akan melihat contohnya seperti apa. Nah, contohnya bisa dilihat seperti ini. Bisa kita lihat ada tulisan hello world, kemudian ada this is my first web page. Ya, Mustika silakan. Pak, izin bertanya sih Pak, kenapa sih harus ada kurung siku head dan kurung siku body? Itu harus banget ya Pak ada? Oke, pertanyaan bagus dari Mustika. Jadi head itu digunakan untuk menyimpan informasi tentang halaman, sedangkan body itu menampilkan isi dari web. Apakah paham, Mustika? Paham Pak, terima kasih. Baik. Oke, untuk Farhat dan Fadil, apakah ada yang ingin dijelaskan? Dari tadi saya lihat mengobrol. Iya Pak. Oke, kalau begitu tolong dengarkan saya dulu ya untuk menjelaskan pembelajaran kita hari ini agar kalian mengerti dan mengetahui apa yang saya jelaskan pada hari ini. Oke, kalau begitu, apakah di sini ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Baik, silakan. Kalau tulisan di header 1 itu kita ubah, tampilannya juga bakal berubah ya Pak? Nah, betul sekali Ria. Jika diubah, maka ukurannya itu juga akan berubah headernya. Jadi jika diubah, header itu ada berbeda-beda ukurannya. Mulai dari header 1 sampai 6 itu berbeda. Jadi ketika diubah, tentu saja ukurannya juga akan berubah. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Baik, silakan. Kalau mau merubah warna teks itu pakai apa Pak? Baik, untuk di web sendiri itu bisa kita gunakan yang namanya color. Tapi untuk lebih lanjutnya, penjelasannya itu ada di pertemuan berikutnya tentang CSS. Mungkin begitu penjelasan sederhana tentang pengenalan HTML. Kemudian untuk selanjutnya itu ada CSS. Untuk mengukur pengetahuan kalian, saya ingin bertanya. Coba tolong jelaskan satu orang apa itu HTML. Baik, silakan Citra. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language, tujuannya untuk menyusun dan membuat suatu konten markup. Bagus sekali Citra. Tepuk tangan dong untuk Citra. Baik, tadi udah jelaskan oleh Citra apa itu HTML. Sekarang ada yang bisa memberikan contohnya yang sering digunakan dalam kehidupan dunia nyata kita sehari-hari? Satu orang. Saya Pak. Baik, Siska. Yang sering saya gunakan sih seperti waiting schools Pak, biasanya buat coding gitu ya. Oke, betul sekali Zaskia. Beri tepuk tangan dong untuk Zaskia. Baik, karena kalian saya rasa sudah paham, di sini saya akan memberikan kalian pekerjaan diskusi kelompok. Saya akan bagi ke dalam bentuk 2 kelompok. Sepertinya sudah terbentuk di sini. Jadi kalian bertiga
Ini adalah kelompok 1, kemudian kalian di sini adalah kelompok 2. Apakah bisa dipahami? Baik, saya akan memberikan lembar kerja untuk kalian. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, boleh untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Mustika Adesti. Saya Zaskia Nur Ramadhani. Saya Ria Yulwiza. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami. Oke, pertanyaannya mengapa struktur HTML harus diawali dengan doctype HTML dan dibagi menjadi head serta body? Jawabannya yaitu karena doctype HTML memberitahu browser bahwa dokumen menggunakan HTML5 dan head berisi info halaman, sedangkan body menampilkan konten utama. Saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang karena sudah kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasilnya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Citra Hasana. Dan saya Waditya Fadil. Saya Paratani Prayogi.
pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang pertanyaan, jika header 1 diubah menjadi P, apa pengaruhnya pada tampilan teks? Jawabannya, teks judul akan berubah menjadi teks paragraf biasa, kemudian tampilan lebih kecil dan tidak menonjol. Mungkin itu saja jawaban dari hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, kita sudah belajar tentang HTML. Apa itu HTML, apa itu tujuan dari pembuatan HTML, apa juga yang ada di HTML seperti teksnya apa saja, kemudian contohnya dalam kehidupan dunia nyata. Di sini ada yang dapat menyimpulkan apa itu HTML tadi setelah pembelajaran kita ini? Tolong satu orang. Izin, Pak. Baik, silakan Citra. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang HTML, bahwa HTML itu adalah bahasa dasar dari web yang mempunyai struktur head dan body serta banyak tag lainnya yang bisa digunakan. Baik, sudah baik sekali untuk Citra. Betul sekali. Jadi HTML itu adalah sebuah bahasa dasar untuk membuat sebuah web, di mana sebuah aplikasi itu berawal dari sebuah web. Jadi kita perlu HTML untuk membuat sebuah aplikasi dan itu adalah dasarnya HTML. Nah, kemudian di dalam HTML itu sendiri ada yang namanya, nanti untuk mempercantiknya ada yang namanya CSS. Jadi CSS itu berguna nanti untuk mengubah warna yang tadi ditanyakan oleh Fadil tadi terkait warna. Nah, ada warna, kemudian gambar, kemudian bentuk atau macam-macam lainnya lah untuk mempercantik sebuah web tersebut. Baik, karena kalian tadi sudah paham, sekarang bisa keluarkan gadgetnya masing-masing, handphone masing-masing. Karena di sini saya memiliki sebuah kuis dalam bentuk Google Form dan tinggal di scan QR. Silakan dikerjakan. Saya berikan waktu sebanyak 5 menit. Baik, apakah sudah selesai? Terima kasih kalian sudah menjawab pertanyaan ini. Apakah di sini masih ada yang ingin bertanya? Cukup, Pak. Baik, jika cukup, kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, itu kita akan membahas CSS tadi. Yang sudah saya jelaskan tadi, CSS ini digunakan untuk mempercantik sebuah web, dimana di situ kita bisa mengganti warna, mengganti font, kemudian menambahkan hal-hal lainnya. Baik, kita cukupkan pembelajaran sampai di sini. Tolong untuk satu orang memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.
Baik, terima kasih terima kasih anak-anak semua. Kita beri aplaus untuk kita semua yang bisa hadir dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Saya akhiri, selamat pagi dan tetap semangat untuk pembelajaran pada hari ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.